Om Swastiastu. Selamat pagi. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Putu Citra Cahyanti dengan NIM 201808107. Kemudian rekan saya Nimadere Puja Saraswati dengan NIM 20180111034. Di sini kami akan melakukan keterampilan klinis yaitu Breaking Bad News. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Selamat pagi Bapak. Silakan dulu ya Pak ya. Baik, selamat pagi Bapak dengan Bapak Krisna. Bapak Krisna. Jadi di sini masih ingat saya. Saya Dokter Citra ya Pak ya, yang sebelumnya telah melakukan rujukan kepada Bapak untuk melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Jadi di sini sebelumnya kabarnya bagaimana Pak saat ini? Ya cemas, takut terkait dengan kondisi saya. Baik Bapak, jadi di sini kita sudah berada di ruangan yang tertutup dan dijaga privasinya. Apakah Bapak nyaman sebelumnya di ruangan ini? Aman ya Pak ya. Sebelumnya di sini Bapak, saya akan menyampaikan terkait kondisi Bapak. Apakah Bapak ingin ditemani atau ingin mendengarkannya sendiri? Sendiri aja. Sendiri aja ya Pak ya. Baik Bapak, di sini nantinya ini adalah percakapan dua arah. Jika ada yang Bapak tanyakan di tengah dari penyampaian saya, silakan ditanyakan ya Pak ya, jangan sungkan ya Pak ya. Baik Bapak, di sini sebelumnya saya ingin tahu dari Bapak sudah seberapa jauh mengetahui kondisinya saat ini Pak? Ya mungkin kurang lebih cuma masalah sering batuk aja. Tapi kalau masalah saya sakit apa itu nggak tahu. Ya, di sini keluhan yang sebelumnya Bapak keluhkan di awal pertemuan, apakah bisa diceritakan perkembangannya? Dulu sejak sebulan yang lalu itu udah ada batuk juga di hari kedua. Tapi untuk demam juga ada, tapi demamnya ini baru-baru belakangan ini. Baru-baru ini demam ya Pak ya, ada keluhannya. Kemudian di harinya masih Pak ya? Baik Bapak, di sini sebelumnya sempat cari-cari di internet terkait keluhan yang Bapak alami saat ini? Belum ada ya Pak ya. Bapak sebelumnya tahu dari pemeriksaan apa yang sudah dilakukan? Kemarin sih cuman kayak didengerin aja gitu, kayak pakai stetoskop. Oh iya, itu diperiksa secara fisik ya Pak ya. Selain itu kan Bapak juga sempat melakukan pemeriksaan ELISA tes ya Pak ya. Apakah Bapak masih ingat? Iya. Baik ya Pak ya. Jadi saat ini bagaimana perasaan Bapak terkait kondisinya? Ya khawatir juga soalnya udah lama batuknya sama diarinya juga belum sembuh sampai sekarang. Baik Bapak, saya mengerti dengan kondisi Bapak. Jadi di sini saya sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan yang sebelumnya sudah kita lakukan ya Pak ya terkait ELISA tes tersebut. Jadi Bapak apakah ingin mendengarkan informasinya secara detail atau secara garis besar saja ya Pak ya? Ya detail. Secara detail ya Pak ya. Baik Bapak, di sini jadi berdasarkan hasil tesnya, mohon maaf sekali Pak, sepertinya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi berdasarkan hasil ELISA tes ini yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali atau diulang sebanyak 3 kali, itu menyatakan hasil Bapak terkonfirmasi positif HIV Pak. HIV dong? Saya kena HIV dong? Iya Pak, mohon maaf sekali ya Pak ya. Mungkin ini berita yang tidak ingin Bapak dengar ya Pak ya. Iya Bapak, mohon tetap bersabar dan semangat ya Pak ya. Apa boleh saya lanjutkan Pak? Iya. Baik Bapak, jadi terkait kondisi Bapak saat ini, jadinya nanti saya akan memberikan terapi ya Pak ya. Pilihan terapi itu berupa pengobatan dengan ARV atau antiretroviral. Jadi itu berupa obat antivirus yang melawan dari virus HIV di dalam tubuh Bapak. Jadinya nanti imun tubuh Bapak akan membaik sehingga keluhan-keluhan Bapak pun akan kembali membaik seperti sebelumnya seperti itu, atau kembali lebih stabil kondisinya Pak. Jadi dari terapi itu keputusannya ada di Bapak ingin mengambil terapi ARV ini atau tidak. Tapi saya sarankan jika ingin mempercepat kondisinya lebih baik, itu saya sarankan ambil terapi ARV ini ya Pak ya. Namun untuk efek samping dari ARV ini bisa menyebabkan mual muntah Pak untuk jangka pendeknya. Tapi Bapak perlu ketahui bahwa manfaat dari ARV ini lebih besar dibandingkan efek sampingnya Pak. Sebelumnya seperti itu, ada yang ingin Bapak tanyakan atau sudah paham Pak? Berapa kali nih saya minum obatnya itu?
Iya, saya jelaskan ya Pak ya. Jadi Bapak sudah memutuskan untuk mengambil terapi ARV ini Pak? Iya, lebih baik. Iya, jadi untuk terapi ARV ini itu bisa dilakukan atau diminum itu setiap hari 1 kali setelah makan Pak. Jadi nanti Bapak bisa tentukan jam tertentu pada suatu hari. Jadi nanti dilanjutkan di hari-hari berikutnya. Jadi ini merupakan terapi jangka panjang ya Pak ya. Jadi saya harapkan Bapak rutin nanti meminum obatnya seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelumnya Pak? Saya bisa sembuh nggak dok? Baik Bapak, jadi untuk peluang kesembuhan Bapak di sini untuk sembuh total di sini tergantung dari kondisi Bapak kembali. Jadi apabila Bapak rutin menjalani pengobatannya dan disiplin menjalani pengobatannya, kondisi Bapak bisa stabil lagi seperti dahulu Pak. Karena dari obat ini berfungsi untuk melawan virus-virus yang ada di tubuh Bapak, sehingga nantinya akan mengatasi keluhan-keluhan diare dan juga batuk yang Bapak alami itu akan perlahan-lahan membaik kondisinya begitu Pak. Namun virus ini akan tetap ada di tubuh Bapak, cuman kita bisa turunkan dari kadar virusnya seperti itu. Dan Bapak tenang saja, nanti aktivitas harian Bapak itu tetap bisa dilakukan Pak, mau olahraga, juga untuk makannya itu seperti biasa. Namun saya harapkan pola makannya juga pola makan yang sehat ya Pak ya. Nanti saya juga akan resepkan vitamin untuk Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup ya Pak ya. Jadi kembali lagi saya berikan waktu kepada Bapak untuk memikirkan terkait pilihan terapi ini. Jadi nanti jika Bapak memang sudah ada keputusan, silakan datang kembali lagi untuk diberitahukan kepada saya hasil keputusan Bapak. Jadi di sini saya harapkan Bapak tetap menjaga pola hidup sehat. Saya akan resepkan vitamin juga Pak. Nantinya jika Bapak sudah ingin pasti mengambil terapi ARV ini, akan saya buatkan resepnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ada enggak gini dok, kayak misalnya hal yang harus saya hindari? Baik Bapak, di sini saya juga izin menjelaskan Pak ya, di kehidupan sehari-hari nanti saya mohonkan Bapak tidak bertukar barang pribadi dengan orang lain karena penularan dari virus ini itu lewat darah dan juga cairan seksual Pak. Jadi saya mohon Bapak untuk menghindari terutama penularannya lewat kontak-kontak tersebut. Kemudian juga di sini yang kedua, saya harapkan Bapak nanti melakukan beberapa pemeriksaan untuk penyakit menular seksual lainnya ya Pak ya. Dan juga nanti saat ini saya harapkan Bapak untuk melakukan berhubungan seks yang sehat. Jadi tidak berganti-ganti pasangan seperti itu Pak. Dan juga sebelumnya ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik, di sini semoga Bapak cepat membaik. Saya akan beresepkan obat vitamin terlebih dahulu. Jika Bapak sudah memutuskan untuk mengambil terapi ARV ini, segera nanti kontak saya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk Pak. Iya dok. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Puja yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak, di sini merupakan pertemuan kita yang kedua kalinya, ya Bapak. Dan di sini kita sudah berada di ruangan tertutup yang tentunya dapat menjaga dari privasi dan kenyamanan Bapak. Apakah Bapak sudah nyaman saat ini? Iya sudah dokter. Baik Bapak. Bapak untuk nanti, apakah Bapak ingin ditemani oleh keluarga Bapak atau ingin sendiri nih? Ya sendiri saja dokter. Baik Bapak, di sini saya akan membacakan terkait hasil pemeriksaan yang telah Bapak lakukan sebelumnya nih Bapak. Di mana nanti pemeriksaan ini akan saya paparkan dari diagnosis, tata laksana, dan juga prognosis atau dari kesembuhannya. Di sini Bapak, bagaimana kondisinya saat ini Pak? Ya sedikit cemas dok karena kan saya akan mendengarkan dari hasil pemeriksaan saya. Baik Bapak, untuk kondisi terkait keluhan Bapak sebelumnya bagaimana Pak? Apakah masih ada yang mengganggu aktivitas Bapak? Mungkin batuknya dok masih mengganggu. Terus sekarang ini ada timbul demam juga. Udah 3 hari yang lalu saya demam. Terus belakangan ini kayak kurang nafsu makan juga dok. Itu jadi berat badan saya itu kurang lebih udah banyak sekali turun.
Baik Bapak. Jadi di sini Bapak juga sudah Bapak mengalami dari demam 3 hari yang lalu dan disertai dengan penurunan nafsu makan ya Bapak, sehingga berat badan Bapak itu juga turun ya. Baik Bapak, di sini Bapak tenang karena di sini saya akan memaparkan dari hasil pemeriksaan yang telah Bapak lakukan tadi yang nantinya akan membantu dari kejelasan apa yang sedang Bapak keluhkan. Dan juga nantinya akan saya berikan terapi pengobatannya ya Bapak. Baik Bapak, di sini sebelumnya apakah Bapak sudah pernah mencari tahu, mencari di internet atau bertanya ke keluarga terkait keluhan yang Bapak rasakan saat ini? Sudah sempat tapi browsing-browsing, tapi saya kurang mengerti juga bahasa di internet itu dok. Jadi Bapak sudah pernah mencari tahu di internet terkait keluhan yang Bapak alami ini sebenarnya kenapa nih Bapak? Dan di sini apakah Bapak pernah memiliki riwayat keluhan yang sama sebelumnya? Seperti 3 bulan lalu mungkin mengalami hal seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah nggih. Bapak sudah pernah melakukan riwayat pengobatan atau mencari cara obat yang dikonsumsi seperti itu? Belum dokter. Belum juga. Baik Bapak, di sini saya akan memaparkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan di sini apakah Bapak ingin saya paparkan secara garis besar atau hanya intinya saja nggih Pak? Hanya detailnya. Semua ya dok. Semua. Saya ngerti. Baik Bapak, di sini saya akan memberikan terkait dari menjelaskan terkait dari hasil pemeriksaan yang telah Bapak lakukan sebelumnya, nggih Bapak. Di sini untuk hasil pemeriksaannya Bapak sudah melakukan tes ELISA, tes sebanyak 3 kali nggih Bapak. Dan di sini mohon maaf sekali Bapak, di sini Bapak terkonfirmasi positif HIV Pak. Dan di sini Pak dari kondisi Bapak yang positif HIV ini mungkin disebabkan juga dari keluhan yang Bapak rasakan seperti batuk terus menerus dan juga ada demam dan diare sebelumnya ya Bapak. Dan di sini mungkin dari faktor resiko kondisi Bapak ini disebabkan karena Bapak pernah bergonta-ganti dalam melakukan hubungan seksual serta bergonta-ganti untuk memakai barang pribadi orang lain. Dan di sini tentunya akan ada rencana terapi yang akan dilakukan ya Bapak. Di sini terkait dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Berarti saya positif HIV dok ya? Iya Bapak. Di sini saya memahami terkait perasaan Bapak. Saya yakin Bapak dapat melewati ini semua nih Bapak dengan niat dan juga rutin untuk nantinya melakukan rencana terapi yang akan dianjurkan nih Bapak. Bapak pasti dapat melewati ini semua. Bapak jangan putus asa dan tetap semangat nih Bapak. Di sini untuk terapinya akan saya berikan Pak. Jadi terapi yang akan diberikan itu adalah terapi antiretrovirus nih Pak, dan ini merupakan terapi jangka panjang. Jadi terapi ini akan Bapak konsumsi setiap hari seumur hidup, dan ini antiretrovirus ini akan diminum 1 kali sehari setelah makan. Dan untuk efek samping dari terapi antiretrovirus ini adalah mual dan muntah. Dan di sini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak untuk keputusannya mengenai terapi apa yang akan Bapak jalankan gitu Bapak, karena semua keputusan berada di tangan Bapak. Sini setelah Bapak dapat memutuskan terapi yang akan Bapak lakukan, Bapak dapat mengonfirmasi kembali ke saya gitu Bapak. Bagaimana nih Bapak? Apakah Bapak setuju untuk dilakukan dari terapi antiretrovirus ini? Setuju dokter. Baik, karena di sini Bapak telah setuju, di sini Bapak dapat nantinya akan melakukan terapi antiretrovirus nih, dan ini karena terapi ini adalah terapi jangka panjang, Bapak diharapkan untuk rutin dan patuh dalam mengonsumsi obatnya. Sini apakah ada yang Bapak tanyakan? Oke, baik dokter. Di sini kan makasih sebelumnya atas penjelasannya. Saya lumayan mengerti juga. Di sini saya mau nanya dok, kira-kira dari penyakit yang saya alami sekarang itu bisa ya saya sembuh dok ya? Baik Bapak, di sini saya paham betul terkait perasaan yang Bapak rasakan. Di sini Bapak pasti bisa melaluinya, saya yakin. Di sini untuk tingkat kesembuhan dari HIV sendiri ini merupakan, karena HIV sendiri ini pengobatannya itu terapi jangka panjang Bapak. Jadi Bapak harus patuh dan juga rutin untuk mengonsumsi dari obat antiretrovirusnya ini. Dan ini akan mengembalikan dari kondisi tubuh Bapak agar dapat lebih stabil dari sebelumnya. Jadi untuk tingkat kesembuhan ini bergantung dari kondisi kesehatan Bapak. Jadi sejauh mana dari imun tubuh Bapak ini berhasil bisa
mengembangkan dari kondisi tubuh Bapak itu. Jadi Bapak diharapkan untuk rutin dan juga patuh untuk minum obat ini Bapak, agar kondisi Bapak dapat lebih stabil dari sebelumnya, karena ini merupakan terapi jangka panjang Bapak. Dan juga banyak orang yang terkonfirmasi HIV masih bisa melakukan aktivitas normal seperti orang biasa Bapak. Jadi Bapak di sini bisa untuk terus melakukan aktivitas Bapak seperti biasa, dan Bapak pastinya akan terus didukung oleh keluarga terdekat Bapak. Terus selain itu, apakah ada pantangan tertentu dok ya? Baik. Selain saya harus konsumsi obat. Baik Bapak, di sini terkait saran yang akan saya berikan untuk Bapak nantinya, di mana itu Bapak diharapkan untuk rutin dan patuh untuk meminum dari obat antiretrovirus itu, dan Bapak diharapkan untuk terus memantau dan kondisi tubuh Bapak kepada saya, agar saya dapat memantau juga dari kondisi tubuh Bapak nggih. Dan selanjutnya di sini Bapak disarankan untuk tidak berganti pasangan nggih untuk dalam melakukan hubungan seksual, dan juga Bapak diharapkan untuk menjaga dari barang pribadi Bapak agar tidak tercampur dengan barang pribadi milik orang lain. Dan juga Bapak diharapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan terkait penyakit infeksi menular seksual lainnya ya Bapak. Dan selanjutnya mungkin Bapak bisa jaga pola hidup sehat dan bersih, dan dengan makan makanan yang bergizi, dan juga dengan olahraga yang teratur. Itu nggih Bapak terkait saran yang bisa saya berikan untuk Bapak dapat diimplementasikan dan dilakukan di rumah. Dan di sini Bapak juga harap patuh dan rutin untuk mengonsumsi dari obat antiretrovirus itu. Sini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Ya, cukup dokter. Baik, sudah cukup. Di sini untuk obat antiretrovirusnya Bapak dapat diminum 1 kali sehari Bapak dapat rutin. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ingin Bapak tanyakan, saya dapat akhiri untuk konsultasi hari ini Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Saya paham betul terkait kondisi Bapak saat ini. Di sini Bapak, saya yakin Bapak dapat melewati semua ini dengan rutin dan juga niat untuk menjalankan terapinya Pak, karena saya di sini sebagai tenaga kesehatan akan membantu semaksimal mungkin terkait terapi yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih dokter. Izin keluar ya.